Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah padaku, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan membuat kamu lega. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Muliakan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, setiap tanggal 1 November, gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Sebetulnya apa yang menjadi fokus perayaan ini? Yang menjadi fokus perayaan ini adalah harapan bahwa kita yang percaya kepada Kristus sudah terbukti banyak yang diselamatkan. Dalam bacaan Injil atau bacaan pertama dikatakan bahwa jumlah mereka tak terbilang banyaknya. Artinya kesucian itu panggilan yang sangat mungkin untuk kita jalani. Dengan mencontoh para kudus yang kita rayakan pada hari ini, kita bisa menuju kesucian itu. Pertama-tama memang kesucian adalah anugerah Allah. Kesucian adalah relasi dengan Tuhan. Kesucian adalah hidup rohani, hidup berdasarkan
kasih dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tanpa hidup itu tidak bisa. Karena itu kita diminta terus-menerus mempererat hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan Yesus sendiri. Kualitas-kualitas yang diharapkan dari pihak kita adalah kerendahan hati, cinta kasih, ketulusan. Itulah yang bisa mengarahkan kita kepada kesucian, kepada panggilan hidup suci. Panggilan hidup suci itu bagi kita semua, tidak terkecualian, tidak ada yang dikhususkan. Bukan hanya untuk para imam, biarawan, biarawati, tidak. Panggilan kesucian adalah panggilan untuk kita semua. Karena memang Tuhan datang untuk membawa hidup dan membawa hidup dalam kepenuhannya. Karena itu gereja merayakannya. Itu adalah harapan besar bagi kita. Jangan ragu-ragu. Gereja sendiri bukan hanya memanggil umatnya supaya hidup kudus, tetapi menyediakan segala rahmat yang bisa diakses untuk memperoleh kekudusan itu. Gereja dengan sakramen-sakramennya, dengan pengajaran-pengajaran dan karya-karyanya adalah sarana bagi kita untuk hidup kudus itu. Dibaptis kita dihapuskan dari segala dosa asal dan diberi bekal Roh Kudus supaya kita bisa hidup kudus. Kalau berdosa, sakramen pengampunan dosa menghapuskan dosa kita, bukan hanya menutup-nutupi. Tetapi sayang seringkali pengakuan dosa, sakramen pengakuan dosa tidak laku, tidak apa-apa. Tetapi sarana sudah disediakan. Ekaristi adalah sarana untuk mempersatukan kita terus-menerus dengan Tuhan, supaya kita sedarah dan sedaging dengan Tuhan Yesus sendiri. Sakramen perkawinan adalah juga jalan kesucian. Kalau Anda menghayati sakramen perkawinan dengan setia dan penuh kasih, Anda pasti masuk surga. Pasti. Karena pasti suci sekali. Karena begitu bisa setia sampai akhir menjalani sakramen perkawinan, Anda menderitanya banyak sekali. Itu seperti orang-orang yang tidak ada jumlahnya itu yang dikatakan di sini. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Kalau Anda setia dalam perkawinan, Anda itu sukses pada akhirnya, setia tetap mengasihi sampai akhir, Anda adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Biasanya kesusahan tidak diciptakan oleh sesuatu yang luar biasa, tetapi kebiasaan-kebiasaan pasangan yang menjengkelkan, yang dari sejak awal menikah sudah ada, mau dihapus, mau dikurangi, tapi malah makin tua makin tambah. Dan itulah yang menyucikan Anda, itulah yang membuat Anda suci, itulah yang membuat Anda bisa memikul salib setiap hari. Karena itu kalau Anda setia memikul salib setiap hari, bukan hanya menerima baik-baiknya saja, tetapi juga kebiasaan pasangan yang menjengkelkan itu, yang tidak bisa diubah, hanya bisa dipikul sampai mati, Anda keluar dari kesusahan besar. Anda sudah mencuci jubah Anda dengan darah anak domba. Karena itu, gereja adalah sarana yang diberikan Tuhan yang berisi segala rahmat yang kita butuhkan untuk menjadi suci. Dan hasilnya banyak sekali. Tetapi memang kesucian juga harus dimohon. Dan memang itu adalah anugerah. Dari pihak kita adalah berusaha setia, rendah hati, dan penuh syukur. Kalau hidup suci itu tidak berlawanan dengan kebahagiaan. Yang berbahagia biasanya orang yang suci. Dan biasanya orang yang suci adalah orang yang bahagia. Kalau Anda mengeluh terus, saya hampir yakin Anda bukan orang suci. Saya menjamin. Karena kurang bersyukur minimal. Karena itu Ekaristi kita disebut puji syukur.
Eukaristien, ungkapan syukur karena kasih Allah begitu besar. Dan setiap Ekaristi Tuhan Yesus selalu menegaskan, I love you, makan tubuhku, minum darahku, supaya aku hidup di dalam Engkau. Dan kita bilang amin, terima kasih, puji syukur, haleluya. Karena itu kesucian tidak berlawanan dengan kebahagiaan. Tidak berarti bahwa tidak menderita, tetapi menderita dengan penuh rasa syukur. Bahkan Bunda Maria mempunyai 7 duka Maria. Yesus mempunyai 7 last words yang sungguh diungkapkan ketika dia dalam derita saat-saat akhir. Tetapi derita ketika dipikul bersama Tuhan bukan lagi derita, justru menyelamatkan. Itulah artinya salib. Setiap kali kita membuat tanda salib, kita diingatkan supaya menjadikan setiap derita yang kita tempuh menjadi salib yang menyelamatkan. Bukan hanya diri sendiri, tetapi orang lain juga. Maka jangan menghindari salib. Kalau menikah, jangan hanya senangnya saja. Pikul juga itu kebiasaan-kebiasaan pasangan yang menjengkelkan itu dengan ikhlas. Sehingga nanti kalau terjadi, muncul lagi, biasanya juga sudah hafal, menjengkelkan lagi pasangannya, jangan marah. Justru bilang, I love you, kamu baik sekali, membuat saya suci, betul-betul menjengkelkan. Dan itulah yang membuat kita bisa merayakan hidup orang-orang kudus. Maka mari kita bersyukur, kita menghayati setiap hari hidup kita dengan penuh rasa syukur, dengan penuh iman, supaya kita tetap berbahagia. Apa yang dikatakan Tuhan di dalam Injil yang berisi berbahagialah, berbahagialah, intinya adalah bahwa kebahagiaan itu berasal dari Tuhan. Ada rumusan khusus dalam ayat itu menggunakan kalimat pasif. Berbahagialah orang yang menderita karena akan dihibur. Tidak disebutkan siapa yang menghibur, itu berarti Tuhan yang menghibur. Dan rumusan-rumusan itu menunjukkan kepada kita bahwa kesucian, kebahagiaan adalah anugerah Tuhan yang bisa kita peroleh ketika kita memohon dan membuka diri. Percaya penuh bahwa Allah mengasihi kita dan memanggil kita semuanya kepada kesucian dan kebahagiaan. Dan kebahagiaan tidak berlawanan dengan kesucian, kesucian tidak berlawanan dengan kebahagiaan. Kalau Anda hidup suci, itu artinya Anda dipanggil untuk hidup bahagia juga. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan supaya mengarahkan hati untuk hidup penuh kesucian, tetapi juga penuh dengan kebahagiaan. Amin.